Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Jumat pagi bersama Al-Gojo pemburu PKI. Burhan Kampak, pria berusia lanjut, mengaku telah membantai orang-orang PKI di Yogyakarta setelah G30S 1965. Menurutnya, saat itu pilihannya membunuh atau dibunuh. Kini dia memimpin Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) di Yogyakarta. Pria renta yang berdiam tidak jauh dari bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta di Kelurahan Brotokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, mengaku bahwa daerahnya dulu adalah basis PKI. Di ruang tamunya terpampang cendramata yang bergambarkan Presiden Soeharto, serta sebuah jam dinding dengan tulisan dan logo Baret Merah Komando Pasukan Khusus alias Kopassus, pasukan elit Angkatan Darat, menempel di salah satu sudut dindingnya. Dia mengaku merupakan keluarga besar Kopassus. Pada Oktober 2012 lalu, sosok ini menjadi sorotan setelah majalah Tempo menulis tentang pengakuan Al-Gojo 1965. Burhan disebut sebagai salah seorang Al-Gojo, tukang jagat orang-orang PKI di Yogyakarta dan sekitarnya. Ketika itu dia beserta kelompoknya bersenjata tajam. Hal itu terjadi antara Oktober 1965 hingga 1967. Burhan juga mengaku bahwa dia aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, serta Laskar Ampera Aris Margono. Dia dengan bangga bercerita bahwa dia satu-satunya orang yang membawa kampak panjang. Dengan membentangkan tangan kanan kirinya merentak, mencoba menggambarkan kira-kira panjang kampaknya. Setelah peristiwa pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira pada Oktober 1965, di Yogyakarta terjadi perang sipil antara kelompok komunis dan anti-komunis. Pilihannya dibunuh atau membunuh. Lengah sedikit, kita mati. Kita sudah saling berhadapan, paparnya. Semula pihaknya dalam posisi tertekan, namun semuanya menjadi berbalik ketika pasukan RPKAD dan Kostrad turun ke Yogyakarta untuk melakukan pembersihan PKI. Dalam wawancara dengan Tempo, dia mengaku mendapat izin untuk membunuh orang yang dipastikan terlibat PKI. Dia juga mengaku diberi pistol jenis FN. Lebih dari 50 tahun kemudian, bagaimana pandangan dia tentang peristiwa tersebut? Dia pun memaparkan bahwa sekarang sudah baik. Namun kemudian buru-buru menambahkan dengan intonasi suara agak meninggi. Tapi akhir-akhir ini mulai bermunculan. Dia kemudian menyebut sejumlah nama dan kelompok yang disebutnya, mulai berulah dengan memutarbalikkan sejarah bahwa mereka korban dan bukan pelaku. Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, para ekstapol PKI dan para aktivis hak asasi manusia melakukan upaya yang disebut sebagai pengungkapan kebenaran. Komnas HAM melalui penyelidikannya menyimpulkan bahwa kasus kekerasan pasca G30S sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Para ekstapol itu kemudian disebut sebagai korban atau penyintas.
Namun ini semua ditolak oleh Burhan, bahwa PKI adalah pelaku dan juga korban. Pembunuhan 7 jenderal dan 1 perwira pada dini hari 1 Oktober 1965, serta aksi-aksi kekerasan Prague 30S, serta peristiwa Madiun 1948, disebutnya sebagai bukti bahwa PKI sebagai pelaku. Oleh karena itu, kalau kelompok anti komunis disebut sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, maka dia pun menyalahkan bahwa PKI lebih dulu melakukan pelanggaran hak asasi manusia lebih berat. Ketika ex-Tapol 1965 dipulangkan dari Pulau Buru, dirinya pun menyambut kedatangan mereka dengan menganggapnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu pun kalau bisa dibina untuk menjadi saudara. Kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Dia memandang bahwa para korban atau penyintas G30S adalah konsekuensi dan resiko sebagai anggota partai atau simpatisan partai. Dia pun tidak memandang hal-hal lain. Di Yogyakarta, nama Burhan Kampa dikenal di kalangan aktivis hak asasi manusia dan kemanusiaan sebagai pimpinan Front Anti Komunis Indonesia alias FAKI. Beberapa kali FAKI membubarkan berbagai acara yang disebutnya hendak memutarbalikkan fakta dan hendak menghidupkan kembali PKI. Burhan mengatakan pihaknya akan memberikan ruang keras untuk diskusi seperti itu, asalkan bukan untuk maksud jahat, misalnya pemutarbalikkan fakta. Dia menilai pemutaran film Senyap atau The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer merupakan salah satu contoh pemutarbalikan fakta. Namun dia pun lupa bahwa pelaku dan pemain dalam film tersebut merupakan para pelaku pembantaian 1965 yang mengekspresikan sesuai dengan karakter dan kelakuan mereka saat mengeksekusi. Menyinggung keputusan pemerintah yang akan menyelesaikan kekerasan pasca 1965 melalui mekanisme rekonsiliasi, dia menyatakan hal itu tidak perlu, karena rekonsiliasi akan terjadi secara alamiah. Dia pun menolak bila mana pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melakukan permintaan maaf kepada korban G30S. Dia mengatakan bahwa itu merupakan pengkhianatan kalau Presiden minta maaf. Dia berjanji akan menggerakkan massa apabila itu dilakukan oleh Presiden. Dia meyakini bahwa dia dan kelompoknya tidak bersalah, karena mereka yang salah melakukan pemberontakan. Ini sudah jelas, katanya berulang-ulang. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.